Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti dengan NIM 25110244311. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan di Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pendahuluan, pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur keuangan negara. Di Indonesia, kontribusi pajak mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup negara sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan secara menyeluruh untuk membiayai seluruh pengeluaran publik, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pertahanan keamanan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga gaji pegawai negeri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi setiap warga negara. Kemudian definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara gunanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada ciri-ciri pajak. Yang pertama, wajib dan memaksa. Setiap orang atau badan yang memenuhi syarat, subjek, dan objek wajib membayarnya, didukung oleh kekuatan hukum serta sanksi yang tegas. Yang kedua, tidak ada kontraprestasi langsung. Pembayar pajak tidak bisa menuntut adanya manfaat langsung secara individu, melainkan manfaatnya dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, ditetapkan dengan undang-undang. Penggunaan pajak harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang keempat, digunakan untuk kepentingan umum. Dana pajak tidak diperuntukkan bagi kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk kemakmuran bersama. Dasar hukum perpajakan. Yang pertama ada landasan konstitusional. Pasal 23 Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan dengan tegas pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menjadi pondasi utama bagi pemungutan pajak harus berdasarkan hukum. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan sistem perpajakan Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang utama, antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Ini adalah induk dari semua aturan pajak yang mengatur prosedur umum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 JO UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH, mengatur segala hal yang berkaitan dengan penghasilan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 JO UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JUU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Yang kelima, berbagai peraturan pemerintah atau PP dan peraturan Menteri Keuangan PMK sebagai turunan yang mengatur teknis pelaksanaan. Selanjutnya ada fungsi pajak. Pajak memiliki dua fungsi utama yang sangat vital, yaitu satu, fungsi budgetair atau fungsi penerimaan. Fungsi ini menempatkan pajak sebagai sumber dana utama untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin secara negara seperti gaji operator,
operator serta membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin besar dana yang tersedia untuk kemajuan negara. Yang kedua ada fungsi regulator atau fungsi pengatur. Pajak juga berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya di ekonomi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak tertentu untuk menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah dapat menaikkan pajak barang mewah untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Yang kemudian ada contoh sosial, adanya tarif progresif, semakin kaya semakin besar presentasi pajaknya, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya, ada asas-asas perpajakan. Agar sistem perpajakan berjalan dengan baik, adil, dan efektif, maka harus berpegang pada asas-asas berikut. Yang pertama ada asas yuridis atau hukum. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tegas. Tidak boleh ada pemungutan yang tidak berdasarkan hukum demi melindungi hak wajib pajak maupun negara. Yang kedua ada asas ekonomi. Sistem pemungutan tidak boleh merugikan dunia, usaha, dan produksi. Biaya penagihan pajak sebaiknya tidak lebih besar daripada hasil yang diterima, dan tidak boleh mematikan usaha masyarakat. Yang ketiga ada asas keadilan. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil dan merata. Beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang atau kemampuan membayar. Orang yang penghasilannya lebih besar akan menanggung beban pajak yang lebih besar pula. Dan yang untuk keempat, asas kepastian hukum. Aturan pajak harus jelas, tidak boleh multitafsir, waktunya pasti, cara pembayarannya jelas, sehingga wajib pajak tahu persis apa yang harus dilaksanakan atau apa yang harus dilakukan. Yang kelima, ada asas kesederhanaan. Sistem perpajakan dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas, tidak berbelit-belit. Lanjut, ada sistem pemungutan pajak. Di Indonesia dikenal 3 sistem pemungutan pajak, yaitu 1. Self-assessment system. Ini adalah sistem yang utama dan paling banyak diterapkan di Indonesia. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk 1. Menghitung sendiri besarnya pajak yang berutang. 2. Membayar sendiri pajak tersebut. 3. Melaporkan sendiri ke kantor pajak melalui surat pemberitahuan atau SPT. Negara berperan hanya mengawasi dan menindak jika ada yang melanggar. Sistem ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak. Yang kedua ada Official Assessment System. Dalam sistem ini, pajak pemerintah atau fiskus atau petugas pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak tinggal membayar sesuai ketetapan yang dikeluarkan. Contoh penerapannya itu pajak bumi dan bangunan pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Contohnya PPh pasal 21. Potongan gaji yang dilakukan perusahaan, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Yang ketiga adalah withholding system. Pajak dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Pihak ketiga ini memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke negara. Contohnya PPh pasal 21, potongan gaji yang dilakukan perusahaan. PPh pasal 22, PPh pasal 23. Kemudian ada jenis-jenis pajak. Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan lembaga yang memungut. 1. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Bea Cukai. Hasilnya digunakan untuk kepentingan nasional. Jenisnya yaitu PPh, PPN, dan PPNB, cukai, bea masuk, atau bea keluar. Yang kedua ada pajak daerah, adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten atau kota. Hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan daerah masing-masing. Jenisnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame dan lain-lain. Kemudian ada berdasarkan sifat atau cara penggunaan.
Yang pertama ada pajak langsung, pajak yang digunakan secara berkala dan beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Yang menanggung dan yang membayarnya adalah orang yang sama. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak tidak langsung, pajak yang digunakan pada saat terjadi peristiwa atau transaksi tertentu dan beban pajaknya dapat dialihkan oleh beban atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya PPN yang dibebankan kepada konsumen akhir atau biaya masuk. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak. Memahami perbedaan antara subjek dan objek pajak sangat fundamental. Yang pertama ada subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menanggung pajak, yaitu orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri, warga negara Indonesia atau badan yang berdomisili di Indonesia dan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan di dalam maupun luar negeri. Kemudian ada subjek pajak luar negeri, orang atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia, hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Yang kedua ada objek pajak, adalah sesuatu hal, keadaan atau perbuatan yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Untuk itu ada PPh, objeknya adalah penghasilan bertambahnya kemampuan ekonomis. Lalu ada untuk PPN, objeknya adalah penyerahan barang atau jasa dalam daerah pabean. Untuk PBB, objeknya adalah tanah atau bangunan. Yang kemudian ada penghasilan. Menurut hukum pajak, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada jenis tarif pajak. Tarif adalah presentasi atau besaran yang digunakan untuk menghitung pajak terulang. Ada 3 jenis tarif. Yang pertama ada 3 jenis tarif. Yang pertama ada tarif progresif, tarif yang presentasinya semakin besar seiring dengan semakin besarnya dasar penggunaan pajak atau DPP. Prinsipnya adalah yang lebih mampu membayar lebih banyak. Contohnya tarif PPh orang pribadi sampai dengan 50 juta 5%, dengan 50 rupiah sampai 250 juta, yaitu 15%. Untuk 250.000 sampai 500 juta, yaitu 25%. Untuk 500 juta itu sampai 30%. Yang kedua ada tarif proporsional, tarif yang presentasinya tetap sama berapapun besarnya jumlah atau nilai yang dikenai pajak. Contoh, PPN yang tarifnya tetap 11% dari harga jual baik barang murah maupun mahal. Yang ketiga ada tarif tetap, tarif yang besarnya berupa nominal rupiah yang sama, tidak bergantung pada besarnya objek pajak. Contohnya biaya material untuk dokumen tertentu, tarifnya sama saja entah isinya nilai jutaan atau miliaran. Selanjutnya tata cara administrasi pajak, yaitu 1. Pendaftaran. Wajib pajak pendaftaran diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP ini berfungsi sebagai nomor identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Lalu ada pembukaan dan pencatatan. Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukaan yang rapi dan teratur agar perhitungan pajak menjadi akurat. Penghitungan dan pembayaran. Menghitung pajak terutama dan membayarkannya ke bank persepsi atau kantor pos melalui surat setoran pajak atau SSP atau secara elektronik e-billing. Lanjutnya ada pembukaan dan pencatatan. Melaporkan perhitungan pajak melalui surat pemberitahuan yaitu SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. SPT tahunan PPh orang pribadi biasanya jatuh tempo bulan Maret dan untuk badan bulan April. Kemudian ada hak dan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yaitu
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyampaikan surat pemberitahuan SPT dengan benar, lengkap dan jelas, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya, menyimpan pembukaan atau catatan dan dokumen pendukung selama 10 tahun, menunjukkan pembukaan dan data lain jika diperiksa oleh petugas pajak. Yang kedua ada hak wajib pajak, yaitu meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi, meminta penggunaan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan, memperoleh penggunaan atau pembebasan pajak sesuai ketentuan, mendaftarkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi, mengajukan keberatan atas keputusan Fiskus, mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak jika tidak puas dengan keputusan keberatan. Selanjutnya ada tantangan dan isu terkini lanjutan. Beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia saat ini. Yang pertama ada digitalisasi sistem perpajakan. Pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis elektronik seperti e-filing, e-SPT, e-billing, dan e-registration. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses masyarakat, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan data oleh otoritas pajak. Yang kedua ada pajak digital. Seiring perkembangan ekonomi digital, pemerintah kini menerapkan penggunaan PPN terhadap perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Hal ini menargetkan perusahaan digital raksasa luar negeri yang beroperasi di Indonesia agar turut berkontribusi membayar pajak sehingga terjadi keadilan usaha dengan pelaku lokal. Yang tiga ada upaya peningkatan kepatuhan. Masih adanya kesempatan antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan realisasi penerimaan menjadi tantangan utama. Penyebabnya antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat serta praktik penghindaran pajak tax avoidance dan penggelapan pajak tax evasion yang masih terjadi. Yang keempat ada harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah terus melakukan revisi undang-undang dan penerbitan aturan turunan baru agar sistem perpajakan semakin jelas, adil, dan mampu menjawab dinamika ekonomi yang selalu berubah. Kemudian ini ada kesimpulan dari materi-materi yang tadi. Pajak merupakan yang pertama ada pentingnya pajak. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang sangat valid. Lebih dari 70% kebutuhan dana negara bersumber dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua ada landasan hukum yang kuat. Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 23A dan berbagai undang-undang khusus, sehingga bersifat sah, memaksa, dan memiliki kepastian hukum. Yang ketiga ada sistem kepercayaan. Indonesia menganut self-assessment system yang artinya negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, kesadaran dan integritas wajib pajak menjadi kunci utama keberhasilan sistem ini. Kemudian yang keempat ada keseimbangan hak dan kewajiban. Setiap pembayaran pajak adalah kewajiban konstitusional, namun di sisi lain wajib pajak juga dilindungi oleh hukum dan memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati. Kemudian yang kelima ada bentuk patriotisme. Membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari rasa cinta tanah air dan partisipasi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, itu dia kesimpulan dari materi yang tadi. Mungkin itu saja presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.